Kenapa harus di Kalvari? Kenapa Yesus harus mati di Kalvari? Beberapa minggu ini, dari awal bulan, saudara ini akan bercerita tentang kematian Kristus dan apa sih gunanya buat saudara? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa enggak kayak Tuhan yang lain? Kenapa Tuhan enggak menunjukkan aja kehebatannya, lalu orang bertobat, lalu percaya Yesus? Kenapa enggak seperti itu? Kenapa Yesus memilih jalan yang menurut beberapa orang, ini adalah jalan kalah, jalan yang cukup hina, yaitu mati di kayu salib. Oke, mari kita mulai. Di dalam Yeremia 31 ayat 31, Yeremia ini menuliskannya ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Dia menuliskannya sekitar 600 sampai 800 tahun sebelum Yesus lahir. Dan dia menuliskan seperti ini, saudara. Sesungguhnya akan datang waktunya. Satu kali akan datang waktunya, kata Yeremia. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Yeremia kasih tahu bahwa satu kali akan ada masa di mana akan muncul perjanjian yang baru Tuhan, hukum yang baru Tuhan. Hukum yang baru, kalau ada hukum yang baru, saudara, berarti dia menggantikan hukum yang lama. Benar? Hukum yang lama yang dimaksudkan Tuhan itu apa? Diterangkan di bawahnya, ayat 32, bukan perjanjian, bukan hukum atau perjanjian yang waktu aku berikan kepada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Menurut saudara, perjanjian apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel waktu mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan? Yaitu perjanjian hukum Taurat. Benar gak saudara? Diberikan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ingat, Yeremia sudah berkata, Tuhan akan memberikan satu perjanjian yang baru untuk menggantikan perjanjian yang lama ini, yaitu hukum Taurat. Apa yang bedanya hukum yang lama dengan hukum yang baru? Perhatikan saudara. Silakan, ayat 34 saya langkahin. Kalau saudara, kenapa ayat 33 nggak dibuka supaya saudara yang buka di rumah? Saya langkahin satu, 34. Ayat 34, hukum apakah yang diberikan Tuhan yang baru nanti? Hukum itu, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya, mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Hukum itu adalah hukum sebab akunya huruf besar, huruf kecil, berarti itu siapa? Tuhan, benar? Itu Tuhan. Sebab Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Hukum yang baru ini, kata firman Tuhan, aku akan mengampuni mereka dan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Hukum yang baru seperti itu, emang kenapa hukum yang lama, saudara? Hukum yang lama, perjanjian lama, di dalam hukum Taurat ada 613 hukum yang harus saudara lakukan. Kalau saudara gagal melakukannya dalam kitab Ulangan 28, saudara akan dikejar oleh kutuk, benar gak saudara? Kalau saudara baik melakukannya, saudara akan diberkati. Tetapi kalau saudara gagal melakukannya, saudara akan dikutuk. Itu adalah hukum Taurat. Lalu firman Tuhan katakan, berkat atau kutuk ini, ulangan katakan, berkat dan kutuk ini akan mencapai engkau. Firman Tuhan katakan, digaranti pasti sampai. Kalau kamu baik akan diberkati, kalau kamu jahat akan dikutuk, pasti sampai. Mari kita lihat contoh dari perjanjian lama kutuk. Firman Tuhan katakan, kalau ada yang menyembah berhala, zaman dulu berhala, kalau ada di sini yang lebih suka, kalau zaman sekarang, ada yang lebih suka bekerja daripada ke gereja, itu dibilang penyembahan berhala. Ada yang mendahulukan sesuatu daripada Tuhan, itu namanya penyembahan berhala. Di perjanjian lama, kalau orang yang menyembah berhala, kata firman Tuhan, akan dikutuk
Berapa turunan saudara? Come on. Instagramnya nanti yang akan kita buka. Jadi sekarang jangan sibuk dengan handphone ya, karena itu akan nanti dilanjutkan. Jadi jangan sekarang ditulis, panjang banget lo mau tulis. Nanti kita tulis setelah ini. So you have to put your gadget now. Oke, yang firman Tuhan katakan, kalau kamu menyembah berhala, sampai keturunan ketiga dan keempat akan, bukan ngangguk, akan apa saudara? Akan, you tell me nothing akan dikutuk sampai keturunan yang keempat. Kalau saudara tidak menghormati orang tua, apa kutuknya saudara? Saudara akan umur pendek. Kalau saudara nggak ngasih persepuluhan, kutuknya apa? Binatang pelahap. Langit menjadi tembaga. Di dalam hukum yang lama, hukum Taurat, saudara salah, saudara langsung kena kutuk. Saudara langsung kena sakit penyakit. Hukum Taurat ini menjadi senjata, perhatikan baik-baik, bagi iblis. Saudara dan saya sama-sama tahu bahwa iblis namanya adalah diabolos, pendakwa, penipu. Bapa dari segala penipu, pendakwa. Jadi dia mendakwa saudara, tahu nggak dia pakai apa mendakwa saudara? Pakai perjanjian, pakai hukum Taurat. Karena apa? Hukum Taurat itu sempurna saudara. Hukum Taurat itu menuntut saudara sempurna. Ada tertulis di kitab Matius, dikatakan begini. Orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus, lalu mereka bertanya, Tuhan Yesus, menurut kamu apakah yang paling penting dari hukum Taurat? Jadi, banyak orang suka misquote ini. Misquote itu bukan versi wanitanya Mr. Quote. Salah mengambil firman Tuhan karena pertanyaannya, orang Farisi datang ke Tuhan Yesus dan berkata, Yesus, menurut kamu apakah yang paling penting di hukum Taurat? Tuhan Yesus bilang apa? Yang paling penting di hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, come on, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Beberapa ayat Lukas menerjemahkan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Benar nggak saudara? Tuhan itu hanya bisa disembah dengan segenap. Kata segenap dalam bahasa aslinya adalah sempurna. Kalau kita buat persentase, segenap itu adalah 100%. Benar nggak? Yang dikatakan suam-suam adalah di bawah 100% itu suam-suam. Suam-suam itu bukan 50%, saudara. Suam-suam adalah 99,999% saudara cinta Tuhan. 0,00001 saudara salah aja sedikit, itu namanya suam-suam. Karena Tuhan hanya bisa dikasihi dengan segenap hatimu. Segenap itu berapa persen? 100%. Dengan segenap, ya. Itu sebabnya nggak ada di antara kita yang bisa mengasihi Tuhan dengan 100%. Iblis selalu menggunakan hukum Taurat mendakwa saudara. Iblis itu bapa dari segala pendakwa. Dia selalu bawa, tuh, kamu nggak bisa mengasihi Tuhan kan? Kamu nggak bisa, kamu jatuh di dalam dosa kan? Kamu juga begini kan? Dasar kau begini, kau begini. Makanya kamu sakit, makanya kamu nggak diberkati, makanya keluargamu hancur, makanya bisnismu hancur, makanya kamu begini. Iblis selalu mendakwa saudara. Dia adalah bapa dari segala penipu. Yang kena tipu siapa saudara? Orang yang nggak tahu posisinya sekarang ada di mana. Iblis akan selalu bawa hukum Taurat kepada saudara. Karena saudara dihadapkan dengan hukum yang sempurna, nggak akan ada yang sempurna. Benar nggak? Semua kita nggak layak di hadapan Tuhan. Itu adalah hukum Taurat. Dan Roma 3 katakan, upah dosa adalah semua kita saudara harusnya kalau mati masuk ke mana? Ya, ke peti. Setelah ke peti, harusnya directly kemana? After ke TPU, going to, that's why ICDC buat highway to. Lalu saudara, mari kita lihat. Silakan diklik. Lukas 22, ingat tadi?
Mundur sekali. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Hukum yang kedua ini justru Tuhan bilang, aku datang dengan hukum yang baru yang tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran mereka. Banyak orang yang senang banget ya, ngaku dosa sama Tuhan. Tuhan, ampunkan aku Tuhan, dosa yang tadi Tuhan. Hei, tahu gak Tuhan bilang apa? Dosa yang mana, Nyong? Kalau yang datang sama Tuhan orang Ambon. Kalau yang datang orang Batak, dosa yang mana, Le? Atau orang Jawa, Pale. Dosa yang mana? Tahu saudara karena apa? Karena firman Tuhan berkata, aku tidak lagi, itu hukum yang baru. Mari kita lihat di kitab Matius 22 ayat 20, hukum yang baru itu kapan? Lukas 20 ayat 22 ayat 20, demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah dia makan, Tuhan Yesus, waktu mereka mengadakan perjamuan sehari sebelum Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, ia berkata, ini adalah cawan, lambang dari apa saudara? Perjanjian baru. Tahu saudara isi dari cawan itu apa? Anggur, cap, topi miring. Lu jangan cerita masa lalu dong. Anggur yang lambang dari Tuhan datang. Nggak jadi datang. Sedikit kecewa. Saudara lihat, dikatakan firman Tuhan, pada waktu dia katakan begini, cawan ini adalah lambang dari perjanjian baru. Yeremia tadi sudah bilang, akan datang perjanjian baru. Cawan itu isinya adalah darah Yesus. Tuhan Yesus mau bilang begini, pada saat darahku tercurah, perjanjian baru akan dimulai. Apa tadi perjanjian baru itu saudara? Bahwa Tuhan, come on. Jadi setiap saya tanya, selalu tidak lagi mengampuni dan tidak lagi mengingat dosa saudara. Saudara pernah nggak saudara punya sahabat, dia ini tipikal orang yang menyimpan dosa saudara. Telat mulangin CD, dia, gue ingat lu, gue ampuni, tapi tidak gue lupakan. Forgive, but not forget. Yang gini aja sudah sebel saudara. Apalagi kalau saudara diingat dosanya sama Tuhan. Ngeri saudara. Sama temen aja nyebelin, apalagi sama Tuhan saudara. Dan perjanjian yang baru ini Tuhan katakan, dia sekarang tidak lagi mengingat dosa mereka. Kenapa? Apakah Tuhan berubah? Firman Tuhan katakan, dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Tuhan tidak berubah, kenapa dulu dia mengejar dosa? Siapa orang berdosa dia kejar, dia hukum. Sekarang, kok dia nggak mengingat-ingat dosa dan pelanggaran lagi? Ada yang berubah dong. Waktu Tuhan katakan, sekarang aku akan memulai perjanjian baru, Matius 20 ayat 22 ayat 20 maaf, aku akan membuat perjanjian yang baru. Kapan? Pada saat darahku tercurah di kayu salib. Dimulailah perjanjian baru saudara. Mari kita lihat bagaimana caranya. Ibrani 10 ayat 8. Semua yang merasa dirinya laki-laki dan percaya dia laki-laki. Mari baca dengan suara laki-laki. Cek sound dulu, cek sound. Badan berotot, brewok. Halo, apa kabar? Kan gak enak saudara. Mari kita mulai. 1, 2, 3, ya. Oke, go ahead. Aku datang
Untuk melakukan kehendak Bapa, yang pertama Yesus hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Saudara, kalau saudara nanti suka mengutak-atik, saudara bisa lihat di Ibrani 10 ayat 1, semuanya apa sih yang dimaksud dengan yang pertama ia hapuskan? Semua ini berbicara tentang hukum Taurat. Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan gak berkenan tuh dengan persembahan kambing, domba. Tuhan sudah gak berkenan. Sekarang ngapain? Tuhan bilang gini, Dia memberikan Yesus supaya apa saudara? Sekarang persembahannya kamu gak perlu pakai binatang, sekarang pakai Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, untuk apa Dia mati saudara? Untuk menegakkan yang kedua. Caranya, Dia harus hapuskan yang pertama. Apa yang pertama? Hukum Taurat. Dia hapuskan hukum Taurat supaya tidak ada lagi yang bisa mendakwa saudara. Karena saudara harus ingat, hukum Taurat adalah alat yang dipakai iblis untuk mendakwa orang. Jadi kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang suka mendakwa rekan-rekannya, saudara-saudara seiman mengingat-ingatkan dosanya, saudara harus mengerti bahwa orang ini hidup di dalam perjanjian yang mana? Yang lama mengingat-ingat dosa, yang baru. Jadi kalau ada yang mengingat-ingatkan kalau saudara minjem uangnya nggak dipulangin, ingatkan dia, hey jangan hidup di perjanjian lama dong. Senang banget yang suka minjem. Nggak usah dibalikin gitu ya. Lihat saudara, firman Tuhan katakan, yang pertama dia hapuskan supaya dia menegakkan yang kedua. Jadi kematian Kristus, apa yang dia lakukan? Dia menghapuskan hukum Taurat. Supaya apa? Supaya saudara nggak didakwa lagi sama iblis. Emang kenapa sih kalau didakwa sama iblis? Perhatikan saudara. Iblis itu akan datang, menguji saudara. Dengan apa? Dia bawa sakit. Dia bawa sakit sehingga pada saat saudara sakit, orang kan suka bilang gini, kenapa ya gue sakit ya Tuhan? Dosa apakah yang kulakukan? Benar nggak? Apa sih yang aku buat sehingga aku nggak naik promosi? Kok orang lain yang dipromosiin, aku enggak? Kok yang diberkati kakakku, aku enggak? Kok orang lain yang dapat gaji besar, aku enggak? Aku ada salah apa ya? Iblis selalu akan datang dan berkata sama saudara, karena kamu punya dosa ini. Karena kamu punya dosa ini. Karena kamu punya dosa ini. Karena saudara, kalau saudara percaya dengan ini, maka saudara akan bilang, wajar saya enggak diberkati. Wajar saya sakit. Karena saya orang berdosa. Karena dosa waktu itu ya, makanya pintunya terbuka 30 cm, maka iblis yang paling kurus lewat, ada terbuka celah saudara, dia masuk, lalu buat saudara sakit. Saudara kemakan dengan tipu muslihat iblis. Pada saat saudara nggak dapatkan promosi di kantor, pada saat bisnis keluarga saudara, tiba-tiba orang tua saudara bilang, papa nggak bisa lagi kuliahin kamu. Saudara marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan gak adil, dosa apa ini, kenapa Tuhan? Hei kamu gak tahu, iblis sedang datang. Tahu gak sedang ngapain dia saudara? Mendakwa saudara. Kalau saudara ngerti firman Tuhan, saudara akan memakai iman, benar gak? Saudara akan berdiri dan berkata, gak ada yang bisa mendakwa aku. Sekalipun saudara salah, ya. Karena apa saudara? Hukum yang pertama sudah dibatalkan. Sekarang yang muncul adalah hukum yang kedua. Lalu ada yang bilang begini, enggak Pak, Tuhan tuh enggak datang untuk membatalkan hukum Taurat. Tuhan itu enggak mati untuk membatalkan hukum Taurat. Dia datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Ada tertulis, mari kita bahas. Matius 5 ayat 17. Orang suka sekali menggunakan ayat ini untuk berdalih bahwa Tuhan tidak membatalkan hukum Taurat. Mari yang merasa dirinya wanita dan percaya bahwa dia wanita, pastinya dengan suara yang wanita, pakai lipstik tebal, suaranya bariton, low-nya gede kan bahaya saudara. Mari kita mulai, Matius 5 ayat 17. Yang wanita, 1, 2, 3, ya. Bahwa aku datang tuh,
Tuhan nggak datang untuk membatalkan hukum Taurat, dia datang untuk menggenapkan. Perhatikan saudara, itu bedanya. Mari kita lihat pelan-pelan. Firman Tuhan katakan, aku datang, berbeda, nanti kita lihat. Yang kedua, Tuhan bilang, aku mati. Aku datang untuk menggenapkan, tetapi yang kedua Tuhan katakan di kitab Efesus, aku mati untuk membatalkan. Konteksnya berbeda saudara. Satu datang dan satu lagi mati. Dikatakan firman Tuhan, aku datang untuk menggenapi. Menggenapi apa saudara? Menggenapi nubuatan yang sudah ditulis ratusan tahun yang lalu bahwa Yesus akan lahir. Perhatikan, ayat 18 kita baca, ditulis dengan jelas, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Tuh kan, benar bang? Tetapi, paling bawahnya bilang apa? Baca dengan keras. Sebelum semuanya digenapi. Apa itu saudara? Ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah diceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ribuan tahun. Perhatikan saudara, cuman Yesus satu-satunya Tuhan yang kelahirannya dan kematiannya diceritakan, sudah diceritakan ribuan tahun sebelum dia lahir. Nggak ada Tuhan di dunia ini, nggak ada nabi di dunia ini yang pernah diceritakan bahwa dia akan lahir ribuan tahun saudara, nggak ada. Cuman Yesus. Jadi saudara bisa melihat mana yang KW, mana yang original. Perhatikan, boleh diklik? Langsung saja, silakan. Matius 1 ayat 22 ditulis oleh Nabi Yesaya. Yesaya hidup 650 tahun sebelum Yesus. Jadi 650 tahun yang lalu Yesaya sudah menulis, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, Matius 1 ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Baca dengan keras, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nama Tuhan Yesus itu disebut Immanuel, dan Tuhan Yesus akan lahir dari seorang perawan, sudah ditulis 650 tahun sebelumnya. Saudara bisa baca di Yesaya 7 ayat 14. Kitab Yesaya itu ditulis 650 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Yesus akan lahir dari seorang perawan, sudah ditulis saudara. Dan namanya akan disebut Immanuel, sudah ditulis. Tuh, waktu Tuhan Yesus lahir, tuh kan, aku genapkan. Next, saya akan baca dengan cepat. Hosea 11 ayat 1. Hosea juga lahir 600 tahun. 600 sampai 800 tahun sebelum Yesus. Dikatakan begini. Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkirlah mereka ke Mesir. Peristiwa ini pada waktu Tuhan Yesus lahir, Herodes marah. Dia membunuh semua anak bayi yang berukuran sama dengan Tuhan Yesus, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku, saudara. 600-800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah diceritakan bahwa nanti Yesus akan dibawa kabur oleh Yusuf, papanya, ke Mesir. Bukan untuk beli korma, bukan untuk main-main sama unta, bukan saudara. Karena Herodes mau membunuh Yesus. Diceritakan 600-800 tahun sebelum Yesus lahir. Next. Kemudian Zakaria 9, Zakaria ini hidup 500 tahun sebelum Yesus lahir. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi Zakaria, yang kuning ini sudah ditulis di Zakaria 9 ayat 9. Katakanlah kepada putri Sion, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia masuk ke Yerusalem, saudara, dia bilang sama murid-muridnya, "Hei, aku pengen masuk ke Yerusalem, nanti kamu ketemu dengan keledai, ambil keledai, bawa ke saya, nanti saya akan naik keledai." Pada masa itu keledai itu adalah barang yang sangat luxury. Kalau kita sekarang mungkin bilangnya Mercy. Aku mau masuk ke Yerusalem. Karena apa saudara? Dia harus naik keledai. Karena sudah ditulis sama Zakaria. Tuhan Yesus bilang ini, kamu nanti masuk, kamu lihat nanti di situ kuda, ambil buat saya. Murid-murid bilang gini, Tuhan, Zakaria bilang bukan kuda, keledai. Alah samalah, bentuknya juga sama.
Enggak, saudara. Tuhan Yesus nggak bilang, nanti kamu akan ketemu sepeda ontel, bawa ke saya akan masuk Yerusalem naik sepeda ontel atau naik sepeda fiksi. Enggak, saudara. Karena apa? Karena dia harus menggenapi. Semua yang sudah dituliskan oleh nabi-nabi, dia harus genapkan. Silakan diklik lagi. Mazmur 41. Ini bercerita tentang Daud sudah berkata bahwa Yesus akan dihianati. Jadi saudara yang pernah dihianati oleh pasangan saudara, sesungguhnya saudara hidup sama seperti Yesus hidup. Seolah-olah saudara disupport ya. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini berbicara tentang pada waktu Tuhan Yesus mengambil roti, dia mengambil roti lalu mencelupkannya. Dia bilang begini, orang yang bersama-sama dengan aku mencelupkan roti ini, dia yang akan menyerahkan aku. Masih ingat saudara? Siapa itu? Siapa? Yesus. Siapa? Yudas. Sudah diceritakan ratusan tahun. Next. Mazmur 22 ayat 16, 69 ayat 22. Sesudah itu Yesus berkata, ada tertulis dalam kitab Mazmur, aku haus. Semua yang hidupnya Tuhan Yesus sudah ditulis di perjanjian lama, saudara. Kemudian silakan diklik. Keluaran 12 ayat 46, Bilangan 9. Kitab Keluaran ditulis sama Musa. Musa hidup hampir 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Lihat saudara, dikatakan begini, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, saudara harus tahu, tradisi orang Israel, semua yang mati di kayu salib, tulangnya harus dipatahkan untuk menandakan dia mati. Sudah benar-benar mati. Jadi dia akan diambil dari kayu salib, lalu dibaringkan, lalu dia dipatahkan, mulai dari lehernya, punggungnya, tangannya, kakinya, untuk menandakan bahwa dia mati. Kan kalau pas dipatahin masih sakit, berarti masih hidup, benar nggak? Kan ada yang, mungkin ada yang pura-pura mati kan, pura-pura mati deh gue. Dipatahin saudara, supaya dia nggak pura-pura. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan bahkan oleh Musa, bahwa dia tidak akan ada satupun, dia mati disalibkan, dan tidak ada satupun tulangnya yang akan dipatahkan. Itu sebabnya Efesus 2 ayat 15. This is the best part. Sebab, nah lihat bedanya saudara. Tadi dikatakan sebab dengan datangnya Tuhan Yesus, dia bukan membatalkan untuk, melainkan untuk. Nah sekarang beda, saudara harus melihat sekarang sebab dengan apanya saudara? Datang atau sekarang apa? Mati. Sebab dengan matinya dia sebagai manusia, ia, apa saudara? Telah membatalkan. Apa yang dibatalkan? Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa yang dimaksud dengan semuanya ini? Hei, hukum Tauratnya sudah dibatalkan saudara. Perintahnya ada 613, tadi saya sudah kasih tahu. Kalau saudara gagal melakukan hukum Tauratnya, akan datang ketentuannya. Kata ketentuan itu adalah hukuman, punishment. Hukum Taurat itu adalah reward and punishment. Saudara baik diberkati, saudara nggak bisa melakukan akan dihukum. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan dengan segala hukumannya. Dibatalkan saudara. Saya buat analogi buat saudara. Apa yang dimaksud dengan perintah dan hukuman? Hari ini saudara naik motor, datang ke sini naik motor, ada peraturan harus pakai helm, benar nggak saudara? Benar? Jangan-jangan saudara nggak tahu? Hah? Tahu ya? Memang banyak sih yang nggak pakai helm, tapi itu GKKD Souters di Soutersnya Antartika. Kalau
Kalau saudara ada peraturan harus pakai helm, saudara, kalau saudara nggak pakai helm, ketemu dengan polisi, saudara diapain sama polisi? Disenyumin atau pasti digini dulu ya, siang pak, gitu ya, siang pak, surat-surat nggak ada. Kalau saudara nggak pakai helm, dia akan ngapain? Panis saudara, dia akan tilang saudara. Saudara langsung ngapain? Sebagai anak Tuhan, saudara akan bilang, damai pak, kan kita anak Tuhan pak, damai di bumi, damai di surga pak. Lihat saudara, karena apa saudara kena tilang? Karena saudara melanggar peraturan. Oke, sekarang peraturannya dihilangin. Nggak ada lagi peraturan harus pakai helm. Bebas sekarang. Siapapun boleh nyetir, nggak pakai helm, nggak ada masalah. Saudara ketemu dengan polisi, saudara diapain? Dihukum nggak? Kalau polisinya datang bilang begini, kamu saya hukum. Kenapa pak? Kamu nggak pakai helm. Saudara langsung ngapain? Hello. Benar nggak? Sudah dibatalkan. Kemana aja lu? Benar nggak? Yang marah siapa saudara? Saudara, benar nggak? Saudara ngerti nggak maksud saya? Kalau iblis datang sama saudara bawa sakit dan mendakwa saudara, saudara saya yang sebel sama iblis. Hei, lu mau dakwa gua? Pakai sakit, pakai nggak diberkati, pakai gagal proyek. Kamu mau dakwa saya? Nggak bisa. Karena hukum itu sudah digantikan. Iblis nggak bisa push saya saudara, lalu menyalahkan saya. Banyak anak-anak Tuhan nggak ngerti ini, lalu hidup dalam intimidasi iblis. Buah dari intimidasi apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Kalau saudara masih hidup di sini karena saudara percaya saudara masih hidup dalam hukum Taurat. Dengarkan baik-baik saudara, ada kabar baik. Itu sebabnya pada waktu malaikat datang kepada gembala di padang, dia bilang apa? Sudah datang apa? Aku datang membawa kabar baik. Hukum yang lama digantikan dengan hukum yang baru. Sehingga kamu tidak bisa lagi didakwa sama si iblis. Benar gak saudara? Jadi kalau ada di antara saudara yang sebel, saya harus katakan ini, sebel miskin, lalu nyalahin Tuhan, kamu gak ngerti. Seharusnya kamu gak hidup di dalam itu. Saudara yang sebel sakit, keluargamu hancur, hei, kamu sebel sama Tuhan, kamu sebel sama hidupmu. Iblis berarti berhasil mendakwa saudara. Dia datang dan berkata, kamu gak layak diberkati, kamu gak layak hidup sehat. Karena apa? Karena iblis selalu datang mendakwa saudara dengan perjanjian yang lama, dengan hukum Taurat. Kamu kan kemarin berdosa, ingat kamu dulu pernah melakukan dosa apa? Berzina dulu, kamu pernah? Inilah sekarang buahnya, apa yang kau tabur, kau akan tuai. Saudara, kalau saudara tahu, hukumnya sudah dibatalkan. Pada waktu polisinya datang, bilang sama saudara, sekarang saya hukum, karena kamu tidak pakai helm. Saudara nggak tawain polisinya, benar gak? Saudara bilang, Bapak nggak baca, hukum yang baru sudah diterbitkan. Hukum yang lama dibatalkan saudara, supaya saudara tidak lagi hidup di dalam dakwaan si iblis. Dikatakan di bawahnya, di dalam dirinya dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara ngerti nggak artinya dengan damai sejahtera? Saya balik lagi nih. Kalau orang bawa mobil, saudara, harus punya SIM. Benar? Yang bawa mobil? Usianya harus dewasa. Surat-surat mobilnya harus lengkap. Benar nggak saudara? Sekarang saudara nggak lengkap surat-surat mobilnya. Kan itu peraturannya, harus lengkap semuanya. Setiap kali saudara bertemu dengan polisi, saudara ngapain? Pasti gini, darah Yesus. Tuhan, aku tahu kau tidak akan mempermalukan anak-anakmu. Mana saudara baru jemput anak PA lagi, benar nggak? Tuhan, kau tidak akan mempermalukan aku di depan anak PA. Tuhan nggak pernah mempermalukan saudara. Yang mempermalukan saudara itu polisi kok.
Saudara bawa mobil, ketemu polisinya masih jauh saudara. Saudara bilang, darah Yesus, sikap perkara laba kata-kata. Kan? Mulai nih, yang tadinya lagi muter CD-nya Raisa langsung diganti. Putar-putar Hillsong. Makin dekat nih sama polisi, kayaknya gak mempan nih, dia makin melihat kita. Putar sama CD khotbahnya Bang Oto. Putar saudara, semakin dekat semakin dak-dik-duk, benar gak? Saudara mulai berpikir, apakah ini yang dinamakan dengan jatuh cinta? At the first sight. Saudara melihat polisi. Dua-duanya saling curiga, ini orang kenapa ngeliatin gue? Benar kan saudara kan ngeliatnya? Polisinya begini. Nggak ada damai sejahtera. Kenapa saudara nggak damai sejahtera? Karena saudara sedang melanggar peraturan. Sekarang peraturannya dicabut. Siapa aja boleh nyetir mobil. Asal kakinya sampai ke pedal. Mau balita kayak mau apa, asal kakinya sampai, matanya nongol di atas setir. Sudah boleh. Nggak perlu pakai surat-surat. Setiap kali saudara, karena peraturannya sudah nggak ada, saudara bertemu dengan polisi, ketakutan nggak saudara? Hah? Takut nggak? Saudara, pada waktu dia menjaga lalu lintas, saudara justru buka kaca, kacanya turun, saudara bilang, benar nggak? Nggak ada lagi ketakutan, tahu karena apa? Sekarang yang muncul apa saudara? Damai sejahtera. Loh, saudara kan melanggar peraturan. Masalahnya peraturannya sudah dicabut. Semua ketentuan hukum Taurat sudah dibatalkan. Loh, kalau gitu boleh dong kita sekarang mencuri, berzina. Boleh dong, asik. Mari kita lihat, silakan diklik. Next. Langsung aja. Terus. Silakan. Yang ini. Oke. Mari sama-sama kita baca. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Paulus ditanya sama orang, saudara. Loh Paulus, kalau khotbah lu seperti itu, berarti boleh dong kita mencuri. Karena isi hukum Taurat kan itu saudara. Nggak boleh mencuri, nggak boleh apa? Saudara hafalnya dalam bahasa daerah masing-masing ya. Jangan berbohong, jangan berdusta, do not lie. Apalagi saudara? Jangan mengingini barang orang lain. Jangan mengingini istri orang lain. Jangan membunuh. Sekarang boleh pulang dari gereja saudara, semuanya udah gak ada lagi menghormati orang tua. Karena apa? Hukumnya sudah diambil. Benar gak saudara? Sekarang, mulai hari ini, ngomong sama orang tuanya, Pak, saya akan menjadi orang tua hari ini. Papa sekarang jadi anak. Enak aja, selama ini gue diomel-omelin. Gue yang ngomelin sekarang. No, saudara. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Paulus. Berarti Paulus memberitakan Injil yang sama gak dengan yang saya beritakan? Karena ada yang nanya sama dia. Jadi kalau saudara nanya sama saya, kalau gitu boleh dong bang, melanggar semua, melakukan dosa. Hukum Taurat bilang, perjanjian yang baru bilang, sekali-kali, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Jawabannya apa tuh saudara? Sekali-kali tidak. Loh, katanya hukumnya sudah dicabut. Boleh dong kalau begitu? Enggak, saudara. Tapi saudara masih berbuat dosa enggak? Ya. Nah, terus kalau gitu gimana dong? Mari perhatikan ayat ini. Perhatikan baik-baik. Silakan diklik. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati oleh dosa? Lihat saudara, ini yang harus saudara tanam di dalam hati saudara. Saya kan sudah mati di dalam dosa. Lalu, bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Silakan diklik. Ayat 11, perhatikan saja ayat 11. Lihat ayat 11. Dengan demikian,
hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Lihat saudara, ada kata-kata gini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Saya buat satu analogi. Saya baju saya nggak digosok sama mbak di rumah. Baju ini nggak digosok. Lalu saya bilang, loh ini kok nggak digosok? Saya mau pakai ke gereja nih. Lalu istri saya bilang begini, harusnya diapain? Digosok. Lalu dia bilang, ya udah pakai aja. Tapi di pikiranmu seolah-olah sudah digosok. Sesungguhnya saudara sudah digosok belum? Belum. Istri saya bilang, tapi kamu harus memandangnya seolah-olah sudah digosok. Begitu juga dengan saudara. Kalau saudara jatuh di dalam dosa, saudara, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus datang sama Tuhan dan berkata, harusnya saya nggak melakukan itu. Harusnya, kan saya sudah mati di dalam Kristus. Segala dosa saya sudah mati, benar nggak saudara? Seringkali, saya buat analogi yang lain. Waktu Tuhan Yesus datang kepada Gideon, Gideon ini orang yang penakut. Diceritakan di Alkitab, orang yang sangat penakut. Tuhan Yesus selalu datang seolah-olah dia adalah orang yang berani. Tuhan Yesus datang bilang begini, maaf, Tuhan datang bilang begini, hai hambaku yang gagah perkasa. Sesungguhnya Gideon itu gagah perkasa atau penakut, saudara? Tetapi Tuhan datang dengan cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan sekarang sama saudara sudah berbeda. Kamu itu sudah mati di dalam dosa. Jadi saudara pun harus memandangnya seperti itu. Saya buat contoh yang lain. Tadi ada yang mention ke saya di Instagram, bagus banget. Saya akan kasih tahu nanti ya. Kalau saudara melihat orang kaya saudara, orang miliuner atau siapapun, mana yang duluan diubahkan hidupnya? Dia kaya duluan atau berubah dulu, dia menjadi rajin duluan? Mana yang datang pertama? Kaya dulu atau berubah dulu dari malas menjadi rajin? Mana yang datang duluan, saudara? Hah? Mana yang duluan datang? Perubahan karakter atau perubahan statusnya? Perubahan karakter. Tahu saudara kenapa dia berubah karakternya? Karena dia hidup seolah-olah dia kaya. Saudara ngerti nggak? Ada satu kali orang datang sama saya, dia seorang master, lalu kita ngobrol. Dia punya keluarga yang cukup kaya, saudara, tapi menurut dia orang yang gagal. Walaupun saya datang ke rumahnya, dia cukup berada. Lalu dia bilang begini, saya gagal. Oke, kenapa kamu gagal? Saya nggak bisa melakukan ini, saya nggak bisa melakukan ini, saya nggak bisa. Harusnya kamu ngapain? Harusnya saya tuh di level seperti saya ini, saya harusnya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Terus apa yang harus saya lakukan katanya? Salah Tuhan nggak? Atau salah saya? Apa salah saya? Lalu saya hadapkan dia sama istrinya, lalu saya bilang, kalau kamu lihat suamimu, ini contoh orang yang berhasil nggak? Dia bilang, harusnya saya punya gaji itu 50 segini. Menurut kamu ini orang yang punya gaji 50 nggak? Istrinya bilang begini, enggak. Karena apa? Setiap ada masalah dia kabur. Setiap kali ada masalah, dia bukan menyelesaikannya, malah bersungut-sungut. Dia bukan orang yang rajin. Istrinya ngomong, saudara. Loh. Lalu saya bilang ini, istrimu ini kacamu, cerminmu. Cerminmu aja udah bilang kamu gak layak jadi orang kaya. Karena kamu pemalas, karena kamu setiap kali ada masalah komplain, negatif, bla 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 bla. Jadi kalau kamu mau jadi orang kaya, apa yang harus dilakukan? Hiduplah seperti orang kaya. Benar gak saudara? Kalau saudara mau hidup benar, hiduplah. Tanamkan bahwa saudara adalah orang yang, tadi ada yang mention ke saya di Instagram, dia tulis begini, saudara. Di Afrika, dia nggak kasih tahu, di satu desa, kalau ada orang yang salah, orang itu akan dibawa ke tengah desa, lalu orang lain akan mengingatkan siapa dia.
Misalnya orang ini salah berbuat satu dosa atau kesalahan yang besar, orang akan bilang, enggak, kamu tuh hebat, kamu tuh berharga. Nanti orang akan lewat, orang akan memuji dia. Kamu tuh luar biasa, kamu tuh begini, kamu tuh begini, kamu tuh begini. Di IC saya ceritakan ini namanya adalah labeling. Kalau saudara melabel diri saudara orang kalah, maka tindakan saudara akan kalah. Kalau saudara melabel saudara adalah pembohong, maka hidupmu akan terus menjadi pembohong. Kalau saudara melabel diri saudara adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Kalau saudara melabel diri saudara anak Kristus, saudara akan bertingkah laku seperti siapa? Berarti yang harus dirubah yang mananya dulu saudara? Status saudara sudah berubah nggak? Statusnya? Walaupun saudara masih bohong, tapi saudara harus datang dengan konsep saya ciptaan baru. Kalau saudara gagal, Tuhan tidak lagi mendakwa saudara. Amin nggak saudara? Terakhir, waktu saya tinggal. Oke, silakan. No? Sebelumnya? Sebelumnya, yang tadi udah benar. Oke. Mari saudara, saya akan tutup. Saudara akan buat quote-nya, saudara akan buat ringkasannya. Perhatikan. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan. Ini dia perjanjian yang baru itu. Terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran mereka. Perjanjian hukum yang lama, hukum Taurat, kata firman Tuhan, mataku menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati, tapi tidak menemukannya. Sekarang perjanjian yang baru, bukan lagi mencari dosa saudara, tapi firman Tuhan katakan, aku akan menaruhkan belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran mereka. Jadi kalau saudara bikin dosa, tadi pagi, iblis datang hari ini sama saudara, mendakwa saudara, lalu saudara bilang, Tuhan ampunkan aku, tadi pagi aku berbohong, mukul orang. Saudara, maki-maki orang tua, tahu nggak Tuhan akan bilang apa? Dosa yang mana? Karena aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran saudara. Lalu ayat 13, oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru. Ya saudara, perjanjian yang baru tidak lagi mengingat dosa saudara. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah tua. Apa itu perjanjian yang pertama? Hukum Taurat, yes, saudara makin firm. Dan apa yang telah menjadi tua? Sudah keriput, usang, dan telah dekat kepada musnahan. Habis. Next. Ini berbicara tentang hukum Taurat, saudara, dilangkain, tetap aja. Oh, karena itu, ia adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru. Ia di situ adalah Yesus, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang telah dijanjikan. Sebab ia telah mati, untuk apa saudara? Menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang, apa itu? Hukum Taurat. Next, terakhir. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Hukum Taurat siapa yang membuat saudara? Tuhan, Yesus. Perhatikan saudara, kalau mau ada pembagian surat warisan, saudara tahu ini? Warisan itu boleh dibagikan kalau apa saudara? Kalau orang yang menulis warisan harus, surat wasiat harus, ada nggak bokapnya belum mati, dia datang sama papanya, Pak, warisan dong Pak. Papa saudara nggak mati, saudara dimatiin. Dasar kau anak, wah, terakhir wah. Ya saudara, berani-berani saudara minta warisan, orang tua saudara belum. Supaya sah surat warisan itu, harus apa saudara? Mati dulu. Yesus sebagai orang yang membuat surat wasiat hukum yang pertama saudara, harus ngapain? Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu
telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Saudara perhatikan baik-baik. Dengan berhentinya hukum Taurat, saudara tidak lagi bisa didakwa. Iblis itu mendakwa dengan apa, saudara? Kemiskinan, sakit penyakit. Benar? Saudara tidak punya masa depan, umur yang pendek, kegagalan, ditolak terus. Bang, kenapa ya setiap kali saya nembak selalu ditolak? Kemarin ada yang kirim meme bagus sama saya, saudara. Nggak ada yang salah dengan saudara. Kalau saudara ditolak, saudara harus mengganti nama saudara saja dengan Rizky, karena nggak ada yang menolak Rizky. Saudara ganti nama saudara. Ada yang kirim sama saya. Itu mungkin bentuk air matanya, saudara. Saudara change saja nama saudara. Tuhan gak datang lagi mendakwa saudara. Dia datang membawa hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Amin, saudara. Jadi saudara ada bisa datang ketakutan gak, saudara? Kalau saat uang di rekening lagi gak ada, saudara tetap tinggal tenang. Kata firman Tuhan, and then I will give you rest.